Halo teman-teman, hari ini kita mau ikut gathering di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta. Ikutin perjalanan kita yuk! Gathering kali ini kita ke pabrik coklat Monggo ya. Sampai di lobi hotel, di sini kita reservasi terlebih dahulu, mengisi pembayaran, dan data diri. Oh iya, ini udah include driver antar pergi, snack, dan minum ya. Dan saatnya kita jalan menuju ke pabrik coklat Monggo yang bertempat di Bangunjiwo, Bantul. Selamat pagi Mbak, ada yang saya bantu? Mau coklat Monggo? Iya. Oke, silakan Mbak. Ya. Permisi. Perjalanan dari hotel menuju ke pabrik coklat Monggo hanya memerlukan waktu sekitar 30 hingga 45 menit. Oke, selamat siang Mbak. Mas, sekarang kita sudah sampai di Kasongan. Kurang lebih 10-15 menit lagi kita sampai di Museum Coklat Monggo. Baik Pak. Dan sampailah kita di pabrik pembuatan coklat Monggo. Untuk bangunan di sini berkonsep dengan arsitektur Jawa seperti rumah joglo, dan kita minta maaf ya teman-teman kalau nanti di dalam ada beberapa gambar yang agak gelap dikarenakan tempat yang minim cahaya ditambah cuaca yang gelap. Nah, kita ada pilihan paket lain juga. Mungkin kalau mau sekalian kerating coklat, bisa juga. Kalau kerating coklat itu ada additionalnya karena exclude dari paket yang Sheraton. Kalau untuk kerating coklat nanti ada dua pilihan dari mulai cetak coklat manual tanpa cetakan atau dengan cetakan. Oh iya. Kalau yang dengan cetakan nanti harga paketnya 300.000, sudah bisa diikuti sama 2 orang. Kalau yang satunya tanpa cetakan itu 200.000, itu sudah bisa diikuti 2 orang. Selanjutnya, kita memutuskan untuk membuat coklat dulu ya. Bagi yang penasaran, jangan skip videonya. FYI, kalau kalian ingin include guide, di sini dikenakan tambahan charge senilai 50.000 ya. Oke, tadi kan kita udah pesen, kita ambil paket yang buat coklat tapi tanpa cetakan, harganya cuma 200.000 aja. Dan setelah itu nanti kita dikasih kuesioner seperti ini. Nah, nanti ini kita isi setelah kita dari museum. Dan kalau kita berhasil ngisi semuanya, nanti kita dapat hadiah dari coklat Monggo. Yuk ikutin kita. Selamat siang. Yes, ya. Oke, selamat datang di Museum Coklat Monggo. Sebelumnya sudah pernah ke sini? Belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau soal coklat Monggo sudah familiar? Sudah. Sudah. Dari kota mana sih, Mbak? Saya asli Jogja. Wah, asli Jogja. Oke, jadi Coklat Monggo kita berdiri di Jogja pada tahun 2005 dengan pemilik atau ownernya itu adalah Bapak background warna hijau sebelah sini. Oh, itu yang pertama kali ya? Iya, beliau bernama Bapak Thierry de Tournay. Oh. Aslinya kalau dari fotonya pun kita lihat dan juga namanya bukan kayak orang Indonesia. Mungkin bisa tebak beliau dari mana? Dari mana? Beliau asalnya dari negara Belgia. Oh. Jadi kalau bisa dikatakan coklat Monggo kita adalah 100% brand lokal, bahan bakunya kita dari Indonesia Mbak. Hanya saja untuk standar pengolahnya kita pakai standar pengolahan Belgia. Karena tadi owner kita asalnya dari Belgia. Nah, saat ini usia Pak Thierry itu masih 58 tahun.
tinggal juga di Jogja, jadi seringkali Bapak sering main ke sini. Kalau kita di sini semua panggilnya Bapak. Oh iya. Karena Pak Thierry ada bule yang Jawa nih, kalau bisa dibilang. Bahkan dengan bukti yaitu nama perusahaannya adalah Coklat Monggo. Dimana kalau Monggo itu merupakan kata dari bahasa Jawa yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah, mungkin Mbak tahu, Monggo, ya. Mari ya. Mari. Oke, jadi Monggo dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah silahkan. Oh iya. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya yes please. Sedangkan untuk foto-foto yang lain itu merupakan rekan sekaligus kerabat yang menemani sejak awal karirnya Pak Thierry. Sampai sekarang juga beberapa dari mereka masih tergabung di Coklat Monggo. Iya. Pak Thierry dulu mengawali karirnya jualan coklat, belum punya toko, belum punya factory, dulu jualannya masih keliling. Kelilingnya pakai Vespa warna pink. Ya, tadi sudah sempat lihat belum ada Vespa di sebelah sana? Belum. Oke. Jadi nanti kita lihat Vespanya di sebelah sana. Iya, di Jogja, di Sunday Morning GM, Gereja Kota Baru, di Malioboro, jadi keliling. Ada cooler box ditaruh di belakang yang diboncengkan Vespa itu. Terus dijajakan coklat buatannya pertama kali itu tahun 2005. Terus itu kok awalannya dia kepikiran buat coklat tuh Di Indonesia. Oke. Iya. Jadi gini, pertama ketika Bapak datang ke sini pada tahun 2001 itu bukan sebagai ahli coklat atau punya basic bisnis. Malah ketika datang itu hanya sebagai wisatawan asing. Nah, selama beberapa lama tinggal di Indonesia, Pak Thierry ternyata mulai merasa nyaman, mulai merasa betah. Nah, setelah beberapa lama, Pak Thierry mulai kangen lagi buat makan coklat. Karena seperti yang kita tahu, Eropa, terutama Belgia, di Prancis, mereka punya budaya buat makan coklat. Nah, karena kangen, coba-cobalah coklat di Indonesia. Tapi beliau nggak mampu nih menemukan yang sesuai dengan seleranya, yang sesuai dengan ekspektasinya. Terus bikinlah coklat sendiri, yang awalnya hanya dipakai untuk persediaan coklat beliau sendiri juga. Terus karena di Indonesia sudah punya banyak teman, diicipkanlah coklat buatannya ini ke teman-temannya. Dan ternyata teman-temannya suka, Mbak. Dari situ mulailah support buat jualan coklat ini. Iya, sebenarnya kalau untuk perjalanan Coklat Monggo itu cukup panjang. Dari mulai dulu awalnya bukan Monggo namanya, terus berubah jadi Monggo, itu nanti akan ada di ruangan terakhir. Oh iya. Seperti alasan juga, mungkin kalau Mbak tadi perjalanan dari Sheraton ke sini kan cukup jauh, bener? Iya. Terus juga jalannya, itu juga ada salah satu alasan kenapa dipilih lokasi ini sebagai lokasi Coklat Monggo. Nah, itu nanti akan ada di bagian akhir. Oh iya. Tuh. Lalu Pak Thierry juga meletakkan salah satu tokoh wayang. Ini ada salah satu tokoh wayang Jawa dari Punokawan. Punokawan ada 4. Iya, yaitu ada Semar, Garem, Petruk, dan juga Bagong. Yaitu dengan Semar sebagai bapaknya. Tapi kalau Pak Thierry ini hanya pilih salah satu atau hanya satu si tokoh ini aja. Namanya adalah Petruk. Di mana Petruk ini dipilih untuk logo Coklat Monggo. Logonya tertera pada pintu museum. Itu yang ada segitiga gunungan wayang. Jadi dalam logo tersebut ada Petruk pakai topi koki, kemudian di atasnya ada gambar buah kakao. Kalau buah kakao sudah pernah lihat? Pernah? Iya, benar. Tapi kalau makan belum pernah ya? Oke. Ada buah kakao, terus yang kotak-kotak itu adalah gambar coklat bar, dan yang terakhir ada gambar spatula. Di mana dalam logo tersebut Pak Thierry ingin mengakulturasikan atau menggabungkan antara budaya Jawa dan juga budaya Eropa. Karena tadi seperti yang kita tahu, coklat itu bukan budaya dari Indonesia. Terutama dari Jawa, di tempat pertama kali Coklat Monggo lahir. Gitu. Sedangkan untuk dipilih si Petruk ini juga punya alasan. Mungkin kalau walaupun Mbak nggak hafal nama-nama wayang, pasti tahu ya kalau di wayang itu banyak sekali tokohnya, ada Gatut Kaca dan lain-lain. Tapi kenapa yang dipilih hanya Petruk? Sebenarnya alasannya simpel, yaitu karena Petruk punya postur tubuh yang paling tinggi dan juga hidungnya yang mancung. Oh iya. Di mana si postur tubuhnya Petruk ini merepresentasikan kayak postur tubuh orang Eropa, kayak seorang bule. Ya, jadi dipilihlah si Petruk ini. Sebenarnya kalau dalam karakter wayang itu pun juga banyak sih yang hidungnya mancung, tapi kok kenapa yang dipilih hanya Petruk? Karena Petruk ini adalah wayang budaya yang hanya dipunya oleh orang-orang Jawa. Maksudnya budaya wayang itu kan bukan dari Jawa. Mungkin dulu kalau sudah sempat familiar sama ada film Mahabharata. Nah, budaya wayang itu aslinya dari India. Tapi khusus di Jawa kita punya wayang itu si Punokawan. Nah, ada korelasinya juga di mana Pak Thierry menemukan tambatan hatinya di Jogja. Istrinya aslinya orang Solo, tapi dulu mereka ketemu di Jogja. Nah, karena owner dari Coklat Monggo yaitu dari orang Jawa dan juga Belgia, dan juga budaya wayang yang hanya ada di Jawa itu Punokawan, sehingga dipilihlah si Petruk ini. Gitu. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk profil mengenai Coklat Monggo. Udah, oke. Kita lanjut lagi, bisa masuk ke sebelah sini.
Nah ini adalah koleksi coklat-coklatnya beliau. Maksudnya udah nggak ada isinya. Oh iya. Jadi saking sukanya makan coklat Mbak, kalau jalan-jalan atau pergi ke suatu daerah, suatu negara selalu beli coklat. Terus bungkusnya nggak dibuang, bungkusnya disimpan di koleksi. Ya. Selanjutnya di atas etalase ini adalah peta persebaran produksi kakao di dunia. Jadi penghasil kakao paling banyak di dunia itu ada di Ivory Coast, atau kalau orang Indonesia bilang Pantai Gading. Tepatnya dengan 43%. Sedangkan kalau negara kita ada di posisi terbesar ke-7. Hanya di 3% aja. Betul. Jadi penghasil paling banyak emang di Afrika. Indonesia disusul dengan posisi ke-7. Tapi tahun 2014 kita pernah ada di posisi terbesar ke-3 Mbak. Jadi dulu ada Ivory Coast, Ghana, terus Indonesia. Tapi sekarang negara kita turun. Alasannya kenapa? Karena orang-orang Indonesia kurang mengerti bagaimana memproses biji kakaonya. Oh iya. Ya, karena mereka nggak punya target pasar, otomatis mereka pilih untuk banting setir tanam tanaman yang lain. Gitu. Jadi turunlah ke posisi ke-7 sampai sekarang. Bahkan kalau bisa dikatakan sekarang itu kakao di dunia produksinya cenderung sangat lebih menurun. Mungkin Mbak kalau mengikuti berita itu ada yang namanya badai El Nino. Belum pernah? Oke, jadi badai El Nino itu ada salah satu faktor yang mempengaruhi untuk produksi coklat sekarang sangat turun drastis. Gak hanya di Indonesia, di dunia juga. Sama juga Mbak di sebelah sini ini lebih ke koleksi yang dari luar negeri. Ada beberapa negara yaitu dengan Belgia yang tentunya mendominasi paling banyak. Kemudian ada Prancis, ada Swiss, dan beberapa negara lain di sebelah sini. Berarti udah banyak keliling dunia ya. Iya, Pak Terry suka banget traveling juga. Dari sini, kemudian dari 3% yang peta di sebelah sana pembagian di sini. Jadi kalau Indonesia paling banyak penghasilnya itu ada di Sulawesi. Dia mendominasi sebanyak 57% sendiri. Gitu. Nah, itu dari Sulawesi. Sedangkan untuk coklat Monggo kita nggak punya kebun, kita lebih bermitra sama petani lokal Indonesia. Gak hanya dari Jogja, kita juga ada ambil dari Sulawesi, Sumatera juga ada. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Udah enggak. Gak ada. Oke, kita lanjut lagi untuk ruangan sejarah atau histori coklat di sebelah sini. Nah, inilah perusahaan yang tadi berhasil melakukan inovasi pertama kali coklat dimakan, yaitu Fresh Cocoa. Tapi kalau perusahaannya namanya adalah Fresh Company. Oh iya. Ya, Friendson. Sama juga kalau di dinding sebelah sini, ini koleksinya Bapak juga, tapi ini lebih ke kemasan vintage atau kemasan klasik. Jadi dulu dikemas dengan kemasan yang fancy seperti ini. Sama juga dengan merek satu ini yaitu coklat. Mungkin kalau beberapa kira kan itu dari Indonesia ya, karena ejaannya dia mirip orang-orang zaman dulu Indonesia kalau bilang C. Tapi sebenarnya perusahaan ini dari Belanda. Iya, coklat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau Itu yang fresh coklat itu sampai sekarang masih ya? Kalau Fresh Cocoa sampai sekarang dia udah nggak terlalu eksis, udah ketinggalan. Betul, contohnya sama kayak Nestle yang ini. Oh iya. Nestle itu juga salah satu perusahaan yang berkontribusi dalam perkembangan coklat karena dia berhasil melakukan inovasi mesin couching, di mana mesin couching itu dipakai untuk menggiling coklat agar nanti didapatkan tekstur coklatnya yang lembut. Nah tapi sekarang si Nestle ini dia udah nggak terlalu fokus sama coklat. Iya kan? Iya. Ya mungkin kalau saya pun kalau ditanya saya juga nggak pernah nemuin coklat yang merek Nestle. Iya. Dia malah lebih fokus ke susu dan lain-lain. Selanjutnya kita bisa geser lagi untuk penanaman pohon kakao di sebelah sini. Nah ini adalah pohonnya kalau yang di kebun, jadi dia tumbuhnya di batang seperti ini. Nanti buat bikin coklat kita harus dapatkan dulu buahnya yang matang, jadi kira-kira seperti ini. Nah ini adalah buahnya, tapi ini fake alias palsu. Nanti buat bikin coklat kita akan belah dulu buahnya. Setelah kita dapat yang matang, terus dalamnya dia seperti ini. Teksturnya kayak serikaya. Kayak sirkaya, kayak manggis, kayak sirsak lah. Bahkan selaput warna putihnya kalau coba dimakan itu sama juga rasanya kayak manggis. Ini manis, tapi dia ada rasa asam-asamnya juga. Teksturnya sama, dia agak slimy juga. Cuman bedanya daging buahnya dia nggak terlalu tebal, nggak setebal si manggis. Gitu. Nah buat bikin coklat kita harus dapatkan bijinya yang kering seperti ini. Sebelum kering nanti dia harus melalui beberapa proses, yaitu biji yang masih tercover sama kulit sama si selaput warna putih diambil lalu dimasukkan ke dalam kotak di sebelah sini.
Itu kalau diambilnya tuh pas matang atau Pas matang. Oh. Pas matang. Iya, jadi nanti kalau matang ada dua perbedaan warna. Yang pertama kalau dia masih mentah warnanya hijau seperti di sebelah situ. Dan nanti dari warna hijau kalau sudah matang dia warnanya akan kuning. Oh. Jadi suara kedua ketika dia masih mentah warnanya merah sedikit keunguan. Ya. Dan nanti kalau sudah matang dia warnanya orange atau jingga. Berarti Jadi emang beda-beda ya warnanya? beda-beda, iya, tergantung sama pembibitannya atau jenisnya dari awal. Tapi tetap semuanya bisa dipakai dan semua rasanya itu sama. Yang membedakan rasa dari kakao itu bukan karena pembibitan atau warnanya, melainkan kandungan tanah ketika dia tumbuh. Oh, Mungkin kalau Mbak suka minum kopi, pasti familiar ya ada kopi Arabica, ya. Robusta. Arabica, Robusta. Iya, kan rasanya beda tuh. Iya. Sama juga dengan kakao. Kakao yang ditanam dari Pulau Jawa, nanti rasa biji yang dihasilkan itu dia akan pahit banget. Dari Sulawesi nanti dia ada rasa aftertaste asam. Iya. Sedangkan kalau dari Sumatera rasanya di tengah-tengah antara Jawa dan juga Sulawesi. Nggak terlalu pahit, nggak terlalu asam juga. Yang membedakan jelas kandungan tanah ketika dia tumbuh, iklim atau cuaca itu yang berpengaruh. Nah tadi setelah diambil lalu dimasukkan ke dalam kotak di sebelah sini. Jadi ini adalah kotak fermentasi, jelas nanti akan melalui proses fermentasi. Itu akan didiamkan selama 5-7 hari. Nah, Di ruangan terbuka. Iya, di ruangan terbuka. Tapi nanti tetap kok dia ditutup pakai daun pisang kayak gini. Oh iya. Nah, di proses ini nanti dia akan melalui dua hal atau mempengaruhi dua hal. Yang pertama, dia akan sedikit menetralisir atau mengurangi dari rasa pahit. Oh. Kedua, dia akan mengubah warna biji yang paling dalam. Maksudnya gimana? Kalau masih seperti ini, terus coba dibelah bijinya, warnanya bukan coklat, tapi warnanya ungu. Ya, nanti setelah difermentasi baru berubah jadi kecoklatan. Betul, nanti setelah difermentasi, baru dijemur seperti yang paling pojok di sebelah sini. Nah, ini merupakan biji kakao yang sudah kering. Kalau yang ini asli, mungkin mau coba pegang. Oh, kayak gini. Bijinya seperti itu. Kalaupun dicium, dia belum ada sama sekali aroma coklatnya. Emang nggak ada apa-apanya. Nggak ada. Iya, nanti aroma coklat keluar ketika dia sudah melalui proses roasting atau sangrai. Setelah dari sini baru akan dimasukkan ke dalam karung goni dan akan diserahkan. Kalau buat ngeringin ini butuh berapa hari? Proses pengeringannya 5-7 hari. Contohnya yang seperti di televisi itu adalah proses yang dilakukan oleh petani coklat bongo. Yang tadi coklat bongo kita nggak punya kebun, maksudnya fermentasi penyemburan itu dilakukan oleh petani. Nah, itu adalah proses untuk fermentasi. Dicek dengan termometer. Tujuannya untuk menyeimbangkan suhu antara atas, tengah, dan juga bawah. Berarti selalu dicek ya itu? Iya. Kalau untuk pengecekannya, pasti setelah dicek karena suhunya tidak sesuai, pasti kan juga akan diaduk untuk menyamakan suhu, itu sekitar 2-3 kali sehari. Nah, itu proses fermentasi, jadi dia akan mengubah warna biji yang paling dalam. Dari ungu sampai nanti dapat coklat. Setelah dijemur akan dilakukan proses pengolahan di pabrik coklat bongo. Langsung dibawa. Iya, kalau beliau namanya Pak Bani, petani kakao dari Gunung Kidul, dari Patuk, yang suplai juga kakaonya ke coklat bongo. Berarti yang supplier dari sini tuh emang banyak atau cuma? Banyak, karena nggak hanya di Jogja Mbak, Sulawesi, Sumatera juga ada. Jadi kita mix nanti dari ketiga pulau. Jelas karena rasanya beda, pasti akan ada formula yang pasti kita punya, yaitu kira-kira untuk Jawanya pakai berapa persen, Sulawesi dan juga Sumatera. Tuh, tentu nanti agar rasanya akan selalu balance. Iya, nggak beda-beda dan lain-lain. Gitu. Setelah dari sini nanti kita akan ke pabrik. Terus ini juga ada beberapa diorama, ada becak yang dibuat dari coklat. Oh, ini coklat? Iya, dibuat dari coklat. Terus ada satu lagi, yaitu dengan patung tugu coklat di sebelah sini. Ini dibuat dari coklat juga. Mungkin kalau coba mendekat itu masih ada wangi-wangi coklatnya. Iya, bau coklat. Iya. Ini asli coklat? Asli. Ini dibuatnya tahun 2018 atau sudah sekitar 6 tahun yang lalu. Walaupun dia sudah 6 tahun yang lalu, dia masih ada aroma-aroma coklatnya yang cukup kuat. Dari sini udah kecium bau Udah coklat. kecium. Ya, dari sinilah asalnya. Rambutan mangga lah, dia kan musiman. Kalau kakao dia nggak musiman, Selalu ada. Selalu ada. Untuk pohon kakao dia bisa menghasilkan sampai dengan 100.000 bunga per tahun. Tapi dari 100.000 bunga yang jadi buah itu hanya 0,2%.
sedikit. Iya. Iya, tapi walaupun seperti itu dia nggak musiman. Kenapa yang jadi sedikit? Karena bunganya dia cukup sensitif, terutama ketika musim hujan. Pas dia tertiup angin atau terkena air hujan, terutama tadi kembali lagi tentang badai El Nino tadi, dia gampang banget rusak sih bagian ini. Nah, ini dia belum matang, nanti kalau sudah matang dia warnanya akan menguning seperti ini. Kalau sudah menguning secara merata, baru dia bisa dikatakan matang secara sempurna. Kan kita geser lagi ke sebelah sini. Proses kakao sampai nanti dihasilkan coklat kita hanya punya satu pabrik, yaitu di sini. Kalau dulu pabrik kita ada di daerah Kota Gede. Kalau sekarang di sana udah tutup, tinggal head office-nya aja. Untuk factory, store-nya kita sudah pindah ke sini semua. Kalau store di Jogja kita ada 2 cabang sih, di sini sama satu lagi di daerah Tirto Dipuran. Itu dekat sama Prawiro Taman. Tapi kalau untuk experience museum factory hanya ada di sini. Nah, kita kembali lagi mengenai biji kakao yang tadi sudah kering, yang sudah kita dapat dari petani. Yang pertama dilakukan coklat monggo, kita cek dulu kualitasnya. Kalau sudah oke, sudah sesuai, baru dimasukkan ke mesin yang pertama di sebelah sini. Ini adalah mesin grading. Sesuai dengan namanya, nanti di mesin ini akan dilakukan pemilahan. Yaitu pemilahan berdasarkan ukuran besar, kecil, sama yang medium. Dia nanti alatnya atau mesinnya akan bolong-bolong seperti ini. Nanti ketika proses ini, dia akan secara otomatis sudah terpisah menjadi 3 ukuran. Hasilnya di sebelah sini, nanti dari ukuran paling atas itu ada yang besar, tengah medium, dan yang paling bawah adalah yang paling kecil. Ya. Kenapa dia harus dipilah alias dikelompok-kelompokkan dulu? Karena nanti mempengaruhi proses selanjutnya di mesin yang tengah. Mesin roasting atau sangrai. Iya. Jadi di dalam mesin roasting itu ada pengaturan waktu sama pengaturan suhu. Jadi biar didapat tingkat kematangan yang merata, otomatis dia harus disortir dulu. Iya. Setelah disangrai, baru dimasukkan ke mesin yang paling pojok di sebelah sana. Oh iya. Contoh prosesnya yang ini namanya adalah mesin cracker and winnower. Ini merupakan biji kakao yang tadi sudah kita lihat di museum. Tapi tidak semua atau secara keseluruhan dari biji ini dipakai buat bikin coklat. Maksudnya yang dipakai itu hanya biji yang paling dalam. Alias, dia masih tercover sama yang namanya kulit ari atau kulit luar. Dia perlu dimasukkan ke mesin tersebut. Nanti ketika keluar, dia sudah secara otomatis terpisah dari kulit arinya. Nah, bagian inilah yang kita ambil, kita pakai buat bikin coklat, namanya cocoa nibs. Jadi di dalam mesin cracker and winnower, dia ada seperti kipas angin. Jadi dia akan meniupkan si kulit arinya. Kulit arinya karena nggak kita pakai buat bikin coklat, biasanya kita balikin lagi ke petani. Mereka akan pakai sebagai pupuk. Iya. Setelah didapatkan cocoa nibs, baru nanti dia akan melalui proses penggilingan dan lain-lain nanti di sebelah sana. Nah, ini adalah biji kakaonya yang sudah disangrai, tapi dia belum melalui proses cracking and winnowing. Nanti di dalam mesin cracking and winnowing dia akan melakukan proses seperti kita buka kuaci. Mau coba silahkan di crack dulu. Nggak puasa kan ya Mbak? Nggak puasa nanti bisa dicoba dimakan biji yang paling dalamnya karena dia udah disangrai jadi bisa dimakan. Bisa nggak? Oh bisa. Oke. Kayak gini. Iya, mungkin tangan kanannya atau kirinya bisa sebagai tumpuan. Oh iya. Nah, itu adalah biji yang paling dalam Yang dipakai ya. iya, yang dipakai buat bikin coklat. Karena dia sudah disangrai, bisa juga dimakan. Nanti mau coba? Boleh. Gimana rasanya? Pahit. Gimana, lebih dapat rasa yang pahit dominan atau ada aftertaste kayak asem? Ada asemnya. Ada asemnya. Berarti itu akhir-akhir. dari Sulawesi. Oh gitu. Ya, karena ini sudah mix dari ketiga pulau. Ada Sulawesi, Sumatera, ada juga dari Jawa. Kalau yang dapat dari Sumatera dia malah rasanya kayak kacang-kacangan, biasa aja, nggak ada pahit, nggak ada aftertaste asam. Nah, selanjutnya ini nanti dari hasil cocoa nibs ketika dia dipisahkan dari kulit ari, sudah secara otomatis terpisah seperti ini. Nah, tadi kan kalau kita tahu kakao itu karakteristiknya memang sangat mirip sama kopi ya. Setiap daerah dia punya cita rasa khas masing-masing. Terus ada proses sangrai, dilepas dari kulit arinya. Yang membedakan kakao dan kopi itu pada hasil penggilingan. Maksudnya kalau kita giling kopi kan dia keluarnya powder atau bubuk. Namun kalau kita giling cocoa nibs nanti secara otomatis dia keluarnya pasta. Kurang lebih seperti ini. Langsung jadi kayak gitu. Pasta, iya. Mungkin tahu kenapa dia keluarnya pasta, padahal tanpa dicampur dengan air. Kurang tahu. Oke, jadi kenapa dia keluarnya pasta? Karena dalam satu butir biji kakao sebanyak 54% itu adalah kandungan dari butter atau mentega.
Sehingga ketika dia digiling, dia keluarnya akan pasta seperti ini. Kemudian pasta ini namanya cocoa mash. Nah, kan kita tahu juga nih ada yang namanya bubuk coklat atau coklat putih deh. Coklat putih, kenapa dia warnanya bisa putih? Jadi beberapa yang mengira coklat putih dia keluarnya warna putih atau hasilnya berwarna putih karena ada penambahan pewarna makanan. Tapi sebenarnya enggak, pewarna makanan enggak ada. Kita kembali lagi untuk pasta ini namanya cocoa mash. Di coklat bongo, cocoa mash kita pisahkan jadi dua. Ada yang dimasukkan ke dalam mesin press, ada yang tidak. Kalau yang tidak dimasukkan ke dalam mesin press otomatis pure seperti ini. Kita pakai buat bikin milk coklat sama dark coklat yang identik dengan coklat yang warna coklat. Terus kalau untuk cocoa mash yang dimasukkan ke dalam mesin press nanti dipakai buat bikin coklat putih atau white coklat. Alasannya kenapa? Nanti kalau kita press pasta ini, dia secara otomatis akan memisahkan butter sama powder. Nah, warna dari si cocoa butter ini adalah putih. Yang buat warna putih itu dari Betul. cocoa butter. Betul. Cocoa butter yang dia dicampur sama gula sama susu. Otomatis karena komposisinya dia warna putih semua, maka coklat yang dihasilkan warnanya putih semua. Gitu. Jadi disinilah kita dapat si white coklat tanpa ada penambahan pewarna makanan dan lain-lain. Baru untuk bubuk coklatnya, si hasil pengepresannya tadi, coklat bongo kita nggak pakai mbak buat bikin coklat susu atau milk coklat atau si dark coklat. Alasannya kenapa? Karena kalau bisa dikatakan bubuk coklat itu adalah ampasnya. Jadi bubuknya kita kemanakan, biasanya hanya kita pakai sebagai topping minuman atau topping coklat truffle gitu aja. Dari situ. Jadi kita pure pakai cocoa mash sama mentega kakao. Nanti setelah digiling tadi sudah dihasilkan pasta, sudah dimasukkan ke mesin press menyesuaikan dengan basic yang akan dibuat, baru dia dimasukkan ke mesin refining di sebelah sini, yang mesin besar sebelah sini. Nah itu yang ada mbaknya di dalam, ada kayak kameranya juga di dalam. Jadi mesin refining itulah yang nanti akan digunakan sebagai proses penambahan gula sama susunya. Seberapa banyak gula dan susunya mengikuti basic coklat atau presentase coklat yang mereka buat. Kalau Mbak sendiri lebih suka yang manis atau yang pahit? Ada pahitnya. Ada pahitnya, oke. Berarti dark coklat tapi yang presentasinya belum terlalu tinggi ya? Oke, sama juga nanti di mesin refining, itu untuk penambahan gula sama susunya. Setelah dari refining, baru dimasukkan ke dalam mesin koncing di sebelah sini. Jadi mesin koncing ini nanti dipakai untuk menggiling coklat, yaitu agar didapat tekstur coklatnya yang lembut. Setelah dari koncing, baru dimasukkan ke dalam box yang warna putih di sebelah sini. Jadi di dalam box ini kita sudah dapat basic coklatnya, yaitu ada 3 basic dengan white, milk, sama dark coklat. Dimana basic coklat ini yang nanti akan dicampur dengan ada kacang-kacangan atau buah-buahan. Tapi sebelum dicampur dia harus melalui satu proses penting dulu mbak, namanya adalah proses aging. Jadi proses aging itu akan mendiamkan coklatnya selama 3 minggu. Jadi Di ruangan gini? enggak, dia harus di suhu dingin. Iya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan rasa, agar karakteristik coklat yang didapat dia lebih kuat lagi, terus meningkatkan aroma itu juga. Nah, itu proses aging. Kalau sudah di aging, baru dia siap dilakukan proses selanjutnya, yaitu di melting ulang, kemudian dicampur dengan kacang atau buah. Dari sini kita sudah dapat basic coklat. Nanti untuk proses selanjutnya kita akan lihat di bagian bawah. Kalau kita kembali lagi mengenai basic coklat, yang tadi sudah di aging selama 3 minggu dengan suhu yang dingin, otomatis kan bentuk coklatnya dia jadi padat. Sehingga dia perlu di melting ulang. Nanti ketika mereka ingin melting dengan skala kecil, pakainya microwave yang depan dipasangin. Kemudian untuk melting dengan skala besar, pakainya mesin melting tank di sebelah sini. Itu adalah mesin tempering, nanti kita akan lihat prosesnya di sebelah sana. Jadi mesin tempering itu dipakai untuk menurunkan suhu. Karena setelah dari mesin melting tank, otomatis kan coklatnya dia jadi panas. Suhunya dia tinggi. Maka coklat yang panas itu tidak bisa langsung dicetak. Dia harus diturunkan dulu suhunya, sampai kita dapat suhunya antara 27 hingga 30 derajat. Atau mungkin setara dengan suhu ruang. Tujuannya apa? Yang pertama, ketika coklat tersebut kita makan, dia biar bisa melting di mulut karena bentrok dengan suhu tubuh kita. Yang kedua, ketika coklat tersebut kita bawa keluar ruangan, dia nggak cepat melting atau lumer. Walaupun kita tahu semua coklat pasti dia akan melting. Tapi ketika coklat tersebut melalui proses tempering yang didapat suhu yang benar, konsistensi dia melting dia nggak secepat dengan coklat yang panas langsung dicetak. Contohnya ini sudah sesuai ada 28,6 derajat. Baru coklatnya dia akan dicetak, yaitu dengan mengarahkan cetakannya ke adonan coklat yang di atas. Nanti kita lihat di sebelah sana. Kalau sudah, baru digeser ke alat namanya vibrating table di sebelah situ. Jadi vibrating table sesuai dengan namanya, nanti dalam proses tersebut coklatnya akan shaking.
Tujuannya apa? Untuk menghilangkan gelembung udara di dalam, biar teksturnya rata juga. Setelah dari vibrating table, baru siap didinginkan dengan alat atau mesin namanya vertical cooling tunnel di sebelah sini. Atau kalau di rumah mungkin kita sebutnya kulkas. Jadi vertical cooling tunnel karena pendingin biasanya akan stuck selama 15-20 menit. Didiemin di situ. Jadi akan stuck di dalam mesin tersebut. Setelah dari vertical cooling tunnel sudah dapat nih coklatnya yang sudah set, yang sudah beku. Mungkin lebih jelasnya kita bisa lihat di sebelah sini. Kita juga sering bikin coklat seasonal, maksudnya mengikuti season yang berlangsung, ada Halloween, Christmas. Sama juga nanti kalau karena kita spesial Ramadan, kita bikin coklat dengan varian kurma, itu juga nanti di sebelah sana. Setelah dilepas dari cetakan, baru dia melalui proses di sebelah sana. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau ini kan bentuknya kotak-kotak ya. Terus pas dijual kan ada yang langsung yang bentuk panjang itu. Oke. Itu beda. Jadi kalau untuk produksi kita menyesuaikan dengan permintaan. Iya, jadi kalau yang sedang kita lihat itu adalah coklat yang bentuknya seperti ini. Kadang mereka juga bikin kok coklat yang bentuk bar panjang atau tablet yang ukuran lebih besar, itu menyesuaikan dengan apa yang mereka buat pada hari itu atau jadwal yang sudah dilampirkan oleh kepala produksi kita. Yaitu pada hari ini mereka akan bikin apa. Dan yang kebetulan kita lihat ini juga proses pembuatan dark coklat. Kadang mereka juga ganti kok, ada varian matcha, white coklat seperti itu. Kalau yang matcha nanti basicnya pakai white coklat terus ditambah sama bubuk matcha. Nanti setelah dilepas dari cetakan baru dicek oleh tim QC kalau sudah oke, sudah sesuai, baru melalui proses pengemasan di sebelah sana. Ini untuk proses pengemasannya. Karena di dalam suhunya sangat dingin, jadi sehingga dia berembun di bagian luarnya. Dia akan dikemas dulu dengan aluminium foil, tujuannya untuk menghindarkan dari paparan sinar matahari secara langsung. Maksudnya nanti biar nggak cepat melting ketika kita bawa keluar. Kalau yang kita buat ini coklat yang ukuran kecil-kecil, kita sebutnya side coffee. Jadi untuk coklat Monggo, selain kita jualan coklat sendiri, kita juga kerjasama dengan hotel atau kafe, di mana mereka akan pakai si coklat-coklat ini untuk menu kopi mereka. Jadi kita sebutnya istilahnya ada side coffee. Nanti setelah dari sini dia akan dibawa naik untuk dengan konveyor, selanjutnya melalui proses pengemasan dengan kertas yang sudah ada mereknya atau brandnya. Iya. Sama juga mungkin nggak terlalu kelihatan, di sebelah sana ada decoration room. Jadi sama juga buat bikin coklat seasonal, Halloween kita bikin bentuk pumpkin, ada bentuk pocong juga ada. Nanti mengikutilah kalau Christmas nanti dengan Santa Claus, Christmas tree dan lain-lain. Oke, untuk skala produksinya kita memproduksi 300 sampai 350 kilo per hari. Nanti dari kuantiti tersebut bisa menghasilkan sampai dengan 11.000 pieces produk seperti ini. Distribusinya kita ke Indonesia, hanya di Jogja, kota lain kita ada di Jakarta, Bali, Semarang itu juga ada. Nanti kota lain ada dia masuknya ke pusat oleh-oleh atau di airport, sama juga di pusat oleh-oleh. Oh ya, kalau buat pertama kali berdirinya Coklat Monggo itu di mana sih? Pertama kali, jadi ketika pertama kali bisa dikatakan pas Pak Thierry jualannya masih pakai Vespa, itu ada di arah Salakan dekat Prawiro Taman. Itu pas masih skalanya kecil, pas masih rumahan industrinya. Kalau pertama kali factory kita, store kita pertama kali ada di arah Kota Gede. Ya, itu pertama kali di Kota Gede. Kalau di lokasi ini di Bangunjiwo, itu kita ada sejak tahun 2018, hanya ada store, museum sama kedai. Factory-nya baru ada di tahun 2022, di akhir-akhir pandemi kemarin. Isian ada bikin pasta kacang atau buah atau rempah-rempah yang sebelumnya atau yang nantinya akan kita bawa turun ke bawah di area film preparation tadi. Kalau yang sudah kita lihat ini adalah proses untuk pembuatan biskuitnya. Biskuit juga. Iya, nanti akan di coating sama coklat gitu. Jadi kalau coklat Monggo, walaupun nama kita coklat Monggo, kita nggak hanya fokus dengan coklat, kita juga kalau di cafe kita ada gelato. Sudah pernah cobain gelatonya coklat Monggo? Belum. Tadi gelato. Di kafe kita di kedai sebelah sini ada juga. Nah ini adalah ingredients atau komposisi dari ketiga basic coklat yang coklat Monggo punya, yaitu dengan white, milk, sama dark coklat. Jadi kalau untuk coklat jenis couverture atau tipe couverture, pasti dia akan menerangkan mengenai presentasenya di kemasannya. Nah maksud dari presentase tersebut itu apa? Jadi presentase tersebut itu adalah kandungan asli dari kakaonya, sedangkan sisanya itu merupakan komposisi lain.
Contohnya kita ambil dari yang pertama ada white coklat. Di coklat Mongo kita pakai di persentase 33%. Artinya 33% itu adalah kandungan dari mentega kakao. Sedangkan sisanya sebanyak 67% itu ada gula sama susu. Ini adalah white coklat. Biasanya karena gulanya cenderung lebih tinggi, ini anak-anak sih yang masih suka. Terus yang kedua ada milk coklat, dia komposisinya bersama dengan white coklat, hanya ditambah sedikit cocoa mash untuk memberikan warna coklat. Dan yang terakhir kita ada di dark coklat. Dark coklat untuk coklat Mongo kita punya 5 persentase. Yang paling rendah ada di 58%, kemudian naik satu tingkat 69, 77, 86 sampai terakhir di 100%. Kalau 100% ya kurang lebih rasanya sama seperti yang tadi Mbak coba di factory. Tapi kalau bisa dikatakan rasanya sudah sangat lebih pahit lagi daripada yang cocoa nibs tadi. Karena sudah melalui beberapa prosesnya tadi, dari proses aging, kemudian proses pelelehan dari yang pertama tadi dan lain-lain. Nah, lalu kalau kita lihat di sebelah sini, coklat putih ini adalah coklat yang kurang bagus untuk kesehatan, betul nggak? Karena dia gulanya tinggi. Tapi ada satu lagi coklat di sebelah sini. Namanya adalah coklat kompon. Komposisinya dia ada gula, bubuk kakao, dan yang terakhir minyak nabati. Perbedaannya jelas, kompon dia akan mengganti yang mentega kakao tadi dengan minyak nabati. Alasannya apa? Karena harga dari mentega kakao jadi cenderung lebih tinggi. Karena harganya tinggi, mahal, pasti diganti dengan si minyak nabati. Yang kedua, kompon dia akan mengganti cocoa mash dengan bubuk kakao. Dimana mungkin kalau Mbak tadi ingat, bubuk kakao ini adalah sudah hasil proses pengolahan kedua, yaitu pasta yang dimasukkan ke dalam mesin press seperti ini. Jadi dia udah nggak ada kandungan butter atau mentega. Padahal kandungan antioksidan tertinggi itu ada di butternya atau menteganya. That's why sering kita dengar jangan kebanyakan makan coklat, nanti gendut, nanti diabetes dan lain-lain. Sebenarnya coklat itu cukup bagus banget buat kesehatan jantung sama kulit. Kalau yang kita konsumsi itu adalah coklat yang skala komposisinya benar. Bedanya kompon sama couverture, kalau yang tadi tipenya namanya adalah couverture. Kalau kita makan coklat couverture, dia bisa melting di mulut. Tapi kalau kompon, dia ada kayak aftertaste nempel di langit-langit mulut. Udah pernah coba coklat yang seperti itu? Iya, tapi yang merek agak itu ya. Jadi ini yang dulu melatar belakangi pemilik coklat Mongo mendirikan coklat di Indonesia. Tadi sudah seperti awal ya, dia nggak mampu menemukan coklat yang sesuai dengan seleranya. Terus bikinlah coklatnya sendiri. Nah ini adalah komposisi dari kedua tipe coklat. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Berarti kesimpulannya yang lebih sehat yang mana? Yang ini jelas. Yang dark coklat, apalagi kalau yang dia nggak ada gulanya. Sebenarnya yang 86 atau 77% ini dia sudah agak keras lebih pahit sih. Paling bagus yang ini. Nah, untuk mentega kakao, kita butuh banyak sekali cocoa mash untuk mendapatkan mentega kakao. Itu alasan kenapa harga mentega kakao dia cenderung lebih tinggi. Nah, karena mentega kakao dia tinggi antioksidan, biasanya dia juga dipakai dalam industri kosmetik. Ada lip balm, lotion, masker coklat. Pakai itu. Iya, karena dia bagus banget buat kesehatan kulit kita. Nah, ini adalah ruangan mengenai komposisi coklat. Ketika kita ingin melakukan suatu proses yang nggak bisa kita lakukan dengan tangan manusia untuk skala besar, kayak tadi grading, yang kalaupun kita kan produksinya 300 sampai 350 kilo, nggak mungkin kita sortirnya masih manual satu persatu gitu. Jadi kita masih udah beralih pakai mesin. Selanjutnya kita geser lagi untuk ruangan paling akhir di sebelah sini. Oke, nah ini adalah Vespanya yang dulu dipakai sama bapak buat jualan coklat. Tahun 2005 pertama kali taruh cooler box di belakang, jadi kurang lebih jualannya kayak karikatur di sebelah sana. Iya, jadi di Sunday Morning GM, Gereja Kota Baru, di Malioboro, gitu. Sampai beliau punya store coklat pertama yang di Kota Gede itu tadi. Nah selanjutnya di sebelah sini, ini adalah histori tentang kemasan coklat Mongo dari masa ke masa. Paling awal kita masih pakai di 5 varian saja, lainnya udah nggak dipakai. Ini kemasan kedua, kemasannya udah nggak kita pakai, udah kita tidak pakai sama sekali, dan yang paling atas adalah paling baru.
Selain bikin coklat dengan manis yaitu white atau milk, bahkan dengan pahit 100%, kita juga punya beberapa varian unik. Contohnya yang ini. Rendang, iya. Ada rendang coklat. Kedua ada red chili atau cabai. Kira-kira gimana kalau coklat rasa rendang? Jadi kalau menurut saya yang rendang, karena dia basicnya pakai coklat susu alias milk, masih di persentase 42%, ketika kita makan dia rasanya sama kok seperti kita makan coklat. Tapi nanti di aftertaste dia ada rasa kayak gurih dari bumbu rendangnya. Yang ini rendang. Jadi rendangnya dia pakai yang tipikal rendang gurih, bukan rendang yang pedes. Ya, tapi tanpa ada dagingnya juga. Ada ayam alias chickennya. Terus kalau red chili nanti dia baru agak ada rasa pedes-pedesnya gitu. Terus ada juga dengan varian rempah-rempah ginger, nutmeg itu juga ada, alias pala itu juga ada. Nah, ini adalah mengenai histori tentang kemasan coklat Monggo. Kalau histori dari nama Monggo itu sendiri, dulu namanya bukan Monggo, Mbak, namanya adalah Kakao Mania. Terus selang beberapa lama Bapak pakai nama Kakao Mania, beliau mulai sadar bahwa coklatnya ini kan lahir di Jogja. Terus Bapak juga pengen bahwa coklat buatannya ini menjadi oleh-oleh khas dari Jogja. Dimana kalau orang-orang datang ke Jogja, pasti mereka familiarnya dengan oleh-oleh yaitu bakpia. Sebenarnya kita ada loh coklat Monggo yang lahir juga di Jogja, bahan bakunya kita juga dari lokal. Nah, dari antara kebingungan cari nama, kira-kira apa ya yang identik sama kota Jogja? Terus Pak Terry menemukan satu kata, yaitu kata Monggo. Terus Pak Terry, karena telinganya kan telinga bule nih, pas dengar kata Monggo, kok kata Monggo ini enak didengar, gampang pelafalan, dan yang terakhir sangat menggambarkan kota Jogja. Sehingga dipakailah nama Monggo ini sebagai nama brandnya sampai sekarang. Dengan simbolnya seperti di dinding sebelah sana, yaitu yang ada jempol gini. Karena orang-orang Jawa biasanya ketika mereka mempersilahkan, orang baru di tempat yang baru juga mereka akan mengucapkan kata Monggo gini sambil jempol. Harapannya karena cuma yang gini sama coklat Monggo kita semakin melambung tinggi juga gitu. Nah, sedangkan tadi untuk dipilih lokasi ini ya, mungkin kalau Mbak ingat tadi coklat itu dipercaya oleh Maya dan Aztec sebagai makanan dewa. Jadi coklat itu adalah makanan dewa. Kemudian dipilih lokasi ini, di mana lokasi ini namanya adalah Bangun Jiwo. Bangun jiwa kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya membangun jiwa. Dari dua korelasi atau dua hal tersebut, coklat adalah makanan dewa dan bangun jiwa adalah membangun jiwa. Pak Cherry menggabungkan yang mana artinya adalah membangun jiwa dengan makanan dewa. Itu dipilih si lokasi ini. Jauh dari kota ya. Iya, jadi itu sebenarnya Bapak itu adalah seseorang yang sangat penuh sekali dengan filosofi. Dari mulai kata Monggo, terus dengan logo coklat Monggo yang tadi, bahkan dipilih lokasi ini juga. Nah, ini adalah ruangan paling akhir. Mungkin ada pertanyaan dulu. Jadi saat ini bapaknya di Jogja atau? Iya, di Jogja. Seringkali beliau masih sering main ke sini kok Mbak, karena masih 58 tahun. Apalagi kalau bule 58 tahun masih umur-umur segitu kan masih. Kalau pas buat coklat, pas diriin coklat itu dia umur berapa? Itu sekitar 30-an tahun. Jadi Bapak ketika datang ke sini pada tahun 2001 itu usianya sekitar 31 atau 35 tahun, masih di 30-an tahun. Iya. Terus kalau yang sekarang kan memang Bapak walaupun beliau masih terjun langsung juga di perusahaannya, kita ada satu tim namanya tim R&D alias Research and Development. Mereka kan bertugas untuk melakukan atau menemukan terobosan dengan varian-varian baru. Tentu nanti yang mencari mereka tetap ada campur tangan Bapak untuk kira-kira produk ini sesuai nggak ya sama yang dipengen Bapak dan lain-lain. Seperti itu. Ya, seperti yang di televisi sebelah sini. Ya. Nah, ini coklat Monggo pernah diliput di media cetak maupun di media televisi. Ini untuk pemilik coklat Monggo yang lebih jelas. Tadi kan kita lihat di depan, dia dikurasi pakai coklat. Nah, ini lebih jelasnya. Udah sangat lancar bahasa Indonesianya. Nah, ini videonya sudah diambil beberapa tahun yang lalu, tapi wajahnya nggak berubah, masih sama seperti beliau saat ini. Kelihatan muda ya? Iya. Kayak nggak umur 50. Masih kelihatan muda, betul. Sama juga di sini kalau ini lebih di coklat mau diliput di media cetak. Wajah Bapak juga nggak hanya dengan bahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggris, bahasa Prancis, karena Bapak itu adalah seorang warga Belgia yang pakainya bahasa Prancis. Ya, kalau di Belgia kan ada dua bahasa, Belanda sama Prancis. Kalau Bapak itu pasti yang di bagian bahasa Prancis.
ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut sesi kerating coklatnya. Oke, hari ini kita mau buat coklat. Nih, kita pakai ini dulu ya. Oke, jadi tadi setelah tur ke museum sama ke pabrik, sekarang kita bisa berkreasi untuk mencetak coklat kita sendiri. Coklat yang kita cetak ini juga ada namanya, alias identitasnya, namanya adalah coklat monjong. Sudah pernah dengar apa sih itu coklat monjong? Belum. Belum. Jadi coklat monjong itu adalah coklat khas dari Prancis. Penulisan dalam bahasa Indonesianya itu adalah mendian. Tapi karena bahasa Prancis dibacanya monjong. Ya, kalau di sana biasanya dipakai sebagai hadiah Natal, tahun baru, atau ketika teman mereka ada yang ulang tahun. Nah sekarang kita juga sudah punya coklat yang dilelehkan. Untuk coklatnya kita pakai yang dark coklat 58%. Iya. Alias kalau ini adalah dark coklat yang paling rendah di coklat Monggo, dia masih manis, cenderung manis gitu. Lalu kita juga pakai plastik dengan bentuk segitiga. Ini namanya adalah piping bag, di mana coklat monjong itu adalah coklat yang dikirimnya secara manual alias tanpa cetakan. Kita hanya butuh pakai piping bag karena dia bentuknya kepingan hasil coklatnya. Coklatnya sudah dilelehkan, juga sudah melalui teknik penurunan suhu alias tempering tadi. Sehingga dia sudah siap untuk dicetak, tinggal dimasukkan aja ke dalam piping bag. Kemudian diikat dengan karet. Lalu nanti untuk cara pegang si coklatnya, yang pertama pakai tangan kanan dulu. Ujung belakang yang ada karetnya diletakkan antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Yang dijepit gini aja. Terus tangan kiri pegang yang ujung, setelah itu dibalik, tinggal dipencet aja di atas loyangnya. Oh iya. Selanjutnya akan saya contohkan dulu. Jadi kalau di Prancis bentuk originalnya coklat monjong itu adalah bulat. Tapi hari ini kita bisa create dengan bentuk yang lain. Kalau mau bikin bentuk bulat, coklatnya cukup ditekan, diarahkan di satu titik gini. Jadi kalau mau bikin bentuk bulat, tangannya nggak perlu puter-puter kayak gini, tapi cukup di satu titik aja. Jadi secara otomatis dia akan lebar sendiri. Kalau sudah sesuai dengan ukuran yang dimau, misal biar dia nggak terlalu polos, terus mau kita kasih telinga di sebelah sini. Bisa juga. Ya, jadi ada karakternya, ada bentuknya. Ini bentuk bulat, bentuk yang lain juga bisa. Cara pertama kita harus buat outline-nya alias garis luarnya dulu. Contohnya bentuk love atau hati. Baru setelah itu diisi bagian dalamnya. Untuk isinya harus penuh, tujuannya nanti ketika dia diangkat agar tidak mudah patah. Sampai penuh seperti ini. Kemudian kalau sudah, coklatnya bisa ditaruh di gelas. Karena permukaannya belum rata, maka perlu kita ratakan. Dikit berbeda dengan factory tadi, kalau factory kan pakainya vibrating table. Kalau ini karena dia bentuknya kepingan, maka cara meratakannya cukup kita ketuk 3 kali, yaitu yang diangkat 1, 2, 3. Jadi rata. Baru terakhir kita tambah topping di atasnya. Toppingnya ada 4 macam. Kalau yang ini pasti familiar ya. Apa itu? Nggak tahu, kismis, Iya, betul. kismis. Yang ini? Coklat. Kacang. Kacang apa itu? Kacang Almond. mete? Almond, betul. Ini ada yang tahu. Kacang. Bukan kacang. Jahe ginger, bukan, kurang tepat. Mungkin mbaknya karena nggak puasa boleh dicoba aja. Apa itu kira-kira? Lupa Lucu ya? rasanya. Kayak familiar tapi lupa ya? Apa ya? Kayak ada kelapa-kelapa. Ya emang itu kelapa mbak. Oh ini kelapa? Iya, ini ada coconut flakes alias kelapa kering. Dia sudah sebenarnya dia nggak hanya si coconut murni, tapi dicampur sama santan sama gula juga. Kemudian dikeringkan dengan oven. Nanti toppingnya bebas menyesuaikan, boleh pilih salah satu topping atau boleh di mix menyesuaikan dengan karakter yang dibuat. Contohnya buat mata nanti bisa pakai raisin atau pakai almond. Terus nanti dengan
smiley face alias bentuk tersenyum, nanti bisa pakai coconut atau pakai si cashew-nya. Cari yang bentuknya dia mendekati mulut tersenyum. Udah jadi. Gampang ya caranya ya. Oke, jadi nanti masing-masing bisa bikin 5 bentuk, bentuknya bebas. Untuk packagingnya ukurannya 10 kali 15 cm. Jadi mungkin kalau bikin terlalu panjang akan dipatah atau dipotek. Oh ya. Ya, mungkin siapa duluan yang mau bikin? Oke, hari ini kita mau buat coklat. Tapi mau bentuk apa ya? Bintang boleh? Ya. Terus mau bentuk apa lagi ya? Bulan. Pisang. Jadinya pisang. Basic. Yang agak lebih besar gak apa-apa, Mbak. Apa ya? Ya kalau masih ada sisa mau ditebelin atau dibesarkan boleh kok. Ya. Kebesaran nggak, Mbak? Enggak aman. Tangannya itu. Masih apa lagi? Apa ya? Bingung. Terakhir kita kasih hiasan. Saya taruh sini ya. Iya boleh. Mau di tap dulu mungkin biar rata atau langsung Ya. dikasih hiasan boleh.
ya Mbak, kalau buat ngeringin itu berapa lama ya? Sekitar 10 sampai 15 menit aja udah cukup. Oh. Soalnya kan dia nggak terlalu tebel, jadi bentar aja udah kering kok. Kak, yang sama steady itu sama kreatif nggak? Ya. Ini dia hasil tadi buatan kita. Ih, lucu-lucu. Tapi teman-teman kalau mau yang ambil yang cetakan bisa banget. Harganya hanya 300.000. Nah, oke, dan sekian dari video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan ikutin perjalanan kita selanjutnya. Bye bye.